balik lagi di YouTube channelnya Mira Ismirna. Oke, ini ceritanya teman-teman ya. Ini udah pada malam hari ini dapat kabar dari saudara sepupu yang meninggal di luar kota. Itu di Pasaman Barat ya teman-teman. Dan ini udah malam, udah sekitar jam 8 malam itu mau berangkat ke Pasaman Barat. Dan ini lanjut ini videonya di keesokan harinya ketika kita udah sampai di Pasaman Barat ya teman-teman. Ini pagi harinya ketika jenazah sudah selesai dimandikan dan selesai dikafani, dan langsung ini ketua RT kalau nggak salah memberikan dua patah kata permintaan maaf dan lain-lainnya kepada warga sekitar jika ada kesalahan atau utang piutang bisa diselesaikan baik-baik, bisa waris. Dan langsung ya teman-teman, ini langsung dibawa jenazahnya ke musola yang di dekat rumah untuk disolati. Dan ini sedih banget ya teman-teman, langsung kaget banget pas dapat kabar beliau langsung drop dan langsung meninggal begitu cepat. Dan kami dari Pariaman langsung menuju ke Pasaman Barat yang jaraknya kira-kira kurang lebih 80 kilo. Dan di sini itu saudaraku tuh banyak tinggal yang di Pasaman Barat ya teman-teman. Dan begini ya teman-teman, kalau kita ditinggalkan oleh sanak saudara kita itu sedih banget, dan juga bisa pelajaran buat kita bahwa semuanya titipan dan maut itu bisa datang menjemput kita kapan saja, bukan tentang umur, bukan karena kita sudah tua atau muda atau bahkan anak-anak, karena ajal itu sudah ditentukan kapan akan datang menjemput kita. Oh. Iyo yang ayang mau nelepon, nyo ke kapaiban na ce. Iyo, ndalo jauh nada walewe manitin ni. Iyo. Azlan, wo nah. Dan sekarang udah sampai di musola di mana jenazah mau disolatin. Oh ya, ini ada ponakan, dia itu dari Pekanbaru ya teman-teman, jauh-jauh dari Pekanbaru pulang ke Pasaman Barat. Padahal kemarin Jumat kemarin baru juga di Pekanbaru itu meninggal anak dari sepupu yang dari kakak beliau yang meninggal ini. Dan cuman jarak 2 hari meninggal lagi yang sepupu satu lagi. Itu bener-bener kaget banget. Yang di Pekanbaru itu seorang ibu ya teman-teman, seorang ibu yang meninggal dan anaknya masih kecil-kecil. Gak kebayang ya teman-teman. Masya Allah, semoga beliau husnul khatimah dan dilapangkan kuburnya dan diringankan azab kuburnya ya teman-teman. Amin. Dan di sini rencananya mau pergi ke pemakaman. Itu si Dede Azlan gercep banget, katanya mau pergi, mau nengok orang ke pemakaman. Dia setiap orang meninggal itu ya teman-teman, dia selalu antusias dan semangat mau lihat gitu, mau lihat secara dekat gimana sih orang dikuburkan gitu. Padahal dia masih kecil ya teman-teman, tapi dia penasaran banget. Kalau aku sih pingin dan sering ngelihat orang-orang yang dimakamkan, dan aku ngerasa kalau ngelihat orang yang lagi dimakamin itu jadi ngerasa bahwa diri ini apa sih yang mau dibawa nanti buat bekal. Dengan sekejap mata umur kita bisa aja diambil yang maha kuasa. Sekedar pengingat buat diri sendiri ya teman-teman. Kalau kita pergi ziarah kubur, sebenarnya
untuk kita bisa mengingat kematian itu sungguh dekat dengan diri kita. Rasanya di dunia ini gak ada yang berarti ketika sudah melihat kematian begitu dekat. Harta yang berlimpah, rumah yang megah, uang yang banyak, rupa yang cantik, rupa yang tampan, semua terasa begitu tiada berarti. Semoga kita semua diambil dalam keadaan husnul khotimah ya teman-teman. Amin. Oh ya teman-teman, sepupu aku yang meninggal ini, beliau itu laki-laki berumur kira-kira 47 atau 48 tahunan gitulah, belum sampai 50 tahun, dan beliau mempunyai 3 orang anak. Yang masih kecil itu berusia 5 tahun. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan diberi kesabaran dan keikhlasan. Amin. Semoga kita selalu diberikan kekuatan iman, selalu bisa menaati perintah Allah, selalu bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, dan melakukan kebaikan dan amal-amal soleh lainnya yang untuk kita bawa sebagai bekal kita nanti, karena kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Dan ketika kita dalam sehari-hari itu kita banyak banget melakukan kesalahan, kekhilafan tanpa kita sadari. Tapi setelah kita melihat banyak saudara kita, teman-teman kita yang tanpa sakit, dan bahkan ada yang langsung meninggal dalam sekejap mata, dan ada yang menanggung sakit. Semoga yang lagi sakit diberi kesembuhan ya teman-teman, dan semoga yang dalam perjalanan sampai di tujuan dengan selamat, dan semoga yang dalam kesusahan diberikan jalan keluarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau Dede Azlan itu melihat orang yang dimakamkan, dia sepertinya pingin melihat secara dekat, pingin melihat secara detail kita yang gimana gitu ngelihatnya. Dia berdiri di tepi pemakaman, dan setelah selesai pemakaman lanjut kita pulang. Sebelumnya kita udah beristirahat dulu sebentar sampai siang, dan ini siang kita lanjut pulang ke Pariaman. Kita melanjutkan perjalanan di siang hari ya teman-teman, karena kita di tempat beliau udah dari semalam dan semalaman, dan baru tadi dimakamkan. Dan ketika udah siang kita balik lagi ke Pariaman. Oh ya, bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mensupport channel sederhana aku ini, yang sudi kiranya mau membantu mengembangkan channel sederhana aku ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan buat teman-teman yang baru aja nemuin channel sederhana aku ini, aku ucapin selamat datang. Salam kenal ya. Aku ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang hidup di desa dan tepatnya tinggal di Padang, Sumatera Barat. Aku mau ngucapin terima kasih banyak yang udah mau nonton video aku sampai di detik ini.
Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini Dede Azlannya lagi tidur ya teman-teman. Dia sepertinya capek banget, belum tidur dari tadi. Dan biasanya ini udah waktu tidur siangnya. Dan dia alhamdulillah ini anteng banget tidurnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau ada kesalahan kata-kata atau dalam pengambilan videonya. Karena sejatinya aku hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kalau ada kritik dan saran yang membangun, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar dengan bahasa yang sopan dan santun ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gak kerasa ini udah sampai di akhir video. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.